183 Ibu Kota Logam, Kota Gengsin. Tang San berkata, namun, Rongrong, jika Anda benar-benar meminta Senor Bondoluo untuk mengawasi akademi, maka kami benar-benar akan melakukan perjalanan lagi. Dan kali ini, kami tidak dapat melakukannya tanpa Anda, Dewa Sekte Tang, dari kekayaan. Mendengar ini, mata Ning Rongrong segera menjadi cerah, menatap Tang San dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya yang besar. Kakak ketiga, di mana kamu akan bermain? Oscar mengangkat tangannya untuk mengetuk bagian atas kepalanya. Gadis bodoh, yang kamu tahu hanyalah bermain, jangan bilang kamu tidak perlu berkultivasi. Ning Rongrong mendengus. Jika saudara ketiga mengatakannya, maka itu pasti bisnis yang tepat. Kita akan pergi dengan kereta, kita bisa berkultivasi di sana. Selain itu, Grandmaster mengatakan bahwa selalu mengkhawatirkan kultivasi malah akan membahayakan kemajuan kekuatan roh. Relaksasi yang sesuai juga diperlukan. Tang San tersenyum. Dua kerajaan besar akan menjadi terlalu pasif. Kita harus membantu dua kerajaan besar menarik guru roh sebanyak mungkin di majelis. Saat Tang San menyebut Spirit Hall, ekspresi Ning Rongrong langsung berubah penuh kebencian. Tidak peduli apa, kami akan membuat mereka kesulitan kali ini. Hancurkan perakitan mereka. Saat berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan Tang San tertegun berkata, Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ning Rongrong terkikik, berkata, tentu saja aku akan kembali untuk bala bantuan. Kita akan pergi ketika kakek Gu datang. Tang San tersenyum. Kamu tiba-tiba tidak sabar. Oscar juga berdiri, berkata, aku akan menemaninya. Tang San awalnya berencana untuk mengalokasikan sebagian uang dari sekolah Ubin 7 harta karun untuk membangun Sekte Tang, tetapi biarkan saja. Bagaimanapun, dia sendiri telah menyisihkan beberapa penghematan yang cukup mengesankan selama bertahun-tahun, cukup untuk membangun Sekte Tang. Uang sekolah Ubin 7 harta karun akan dihabiskan untuk membeli logam, disitulah paling dibutuhkan. Pada saat yang sama, belajar Tang San akan pergi untuk membeli logam Ning Fengzi juga secara khusus memberi Ning Rongrong sejumlah uang. Menambahkan jumlah dari sebelumnya, jumlah keseluruhan mencapai 500.000 koin roh emas. Ini jelas menunjukkan bahwa reputasi sekolah 7 harta karun sebagai sekte terkaya benar-benar tidak layak. Faktanya, syarat dari persetujuan Tang San dan Ning Fengzi adalah bahwa sekolah Ubin 7 harta karun akan memiliki prioritas pada senjata tersembunyi yang diproduksi oleh Sekte Tang. Selain itu, 80% penuh dari harga akan dipotong dari uang muka ini. Namun, mereka masih tidak bisa segera berangkat. Tang San dan yang lainnya baru saja kembali, perjalanan lelah dan lelah. Mereka membutuhkan istirahat dan penyesuaian kembali, dan rencana di pihak Sekte Tang masih membutuhkan penyesuaian. 1 minggu kemudian, setelah semuanya diatur dengan benar, semua orang berangkat di bawah arahan Titan ke markas utama Asosiasi Pandai Besi Kontinental, Kota Gengsin. Saat mereka hendak meninggalkan Sekte Tang, Titan tidak bisa menahan tawa. Masih ada 2 gerbong khusus itu, masing-masing ditangani oleh seorang anggota klan kekuatan. Semua orang terbelah menjadi 2 gerbong. Tang San, Xiao Wu dan Titan menjadi 1. Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun yang lain. Sangat menyenangkan memiliki badak tua di sini, meninggalkan seluruh kekacauan untuk dia tangani, saya bisa menjadi penjaga toko yang tidak bisa diganggu. Tuan muda, apakah Anda melihat wajah badak tua itu ketika kita pergi barusan? Memikirkan ekspresi marah itu, aku hanya ingin tertawa. Tang San tersenyum sedikit, menarik Xiao Wu lebih dekat ke dadanya. Dengan senior Niu Gao yang bertanggung jawab membangun Sekte Tang. Kamu bisa tenang. Jika itu orang lain, mungkin kamu tidak suka menyerahkannya padanya. Titan mengangguk dengan sungguh-sungguh, berkata. Begitulah. Badak tua bukan hanya saudara saya, di bidang konstruksi, mungkin Anda tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya di seluruh benua. Kali ini kami membeli sejumlah besar properti di sekitarnya. Sekte Tang berkembang menjadi lebih dari 2 kali ukuran mansion klan kekuatan kita. Dengan badak tua di sini, begitu kita kembali, itu mungkin hampir selesai. Tang San tersenyum. Mungkin tidak mungkin membangun secara perlahan. Dengan kekuatan orang-orang klan kekuatan, serta keahlian klan pertahanan, bagaimana tidak bisa cepat. Mengenai masalah ini, sebenarnya melihat seni senior Niu Gao dalam konstruksi, dia memang layak disebut Grandmaster Konstruksi. Memikirkan rencana konstruksi yang telah dilihatnya dalam beberapa hari ini,
Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkedut. Bagaimana membangun rumah besar itu? Jelas itu adalah benteng. Tentu saja, biayanya sepadan. Setelah Tang San menjelaskan bahwa dia akan mendukungnya secara finansial, rencana Niu Gao telah mengalami serangkaian perubahan. Bahan bangunan yang dibutuhkan juga telah mengalami perubahan besar. Ketika Tang San membayangkannya sekarang, dia agak merasa ketakutan. Sederhananya, bahkan pintu setiap kamar adalah pelat besi berpanel kayu. Adapun dinding halaman mansion, tingginya akan mencapai 15 meter. Ketinggian itu cukup untuk menyaingi istana kekaisaran. Tang San tentu saja tidak khawatir pemerintah akan membuat masalah. Sehari sebelum kemarin dia secara khusus pergi ke paviliun bulan untuk menemui bibinya Tang Yuehua. Untuk beberapa urusan resmi, secara langsung meminta bantuan bibinya dalam menyelesaikan rintangan secara alami tidak akan menjadi masalah. Bahwa dia tidak secara langsung membiarkan Ning Fengzi membantu adalah karena dia tidak ingin informasi tentang sekte Tang bocor dari pihak keluarga kekaisaran. Dari saat dia meyakinkan 4 klan atribut tunggal, sekte Tang telah melangkah ke jalan pembentukan. Sebelum pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar yang diselenggarakan oleh Spirit Hall dimulai, adalah waktu yang paling penting untuk pengembangan sekte Tang. Xiao Hu bersandar di bahu Tang San, diam-diam menunggu. Matanya masih kosong. Sejak bertemu Ning Rongrong, Tang San akhirnya bisa menghela nafas lega. Ketika Xiao Hu dan Ning Rongrong bersama, dia tidak akan terlalu melekat padanya. Tetapi membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah, pada malam hari, ini akan segera berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan, Xiao Hu yang tidak berjiwa tidak ingin tidur dengan Ning Rongrong. Di bawah tatapan menghina Oscar dan Ma Hongjun pada beberapa kesempatan, Tang San masih harus tidur bersama dengan sakit dan bahagia. Namun, ini juga memajukan kultivasi Tang San. Bersama dengan kekasih yang lebih suka telanjang setiap hari, bagaimana dia berani tidur? Dia hanya berkultivasi setiap malam saat Xiao Wu tidur. Dan pahanya juga menjadi bantal pilihan Xiao Wu. Kota Gengsin berada di dalam perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, secara kebetulan dalam arah yang sama sekali berbeda dari kota naga yang bangkit. Rising Dragon City berada di tenggara dari Heaven Door Empire, dan Gengsin City berada di dalam perbatasan Star Luo City di barat daya, dekat dengan wilayah interior Star Luo Empire. Perjalanan ini tidak singkat, bepergian dengan kecepatan tinggi sepanjang jalan, mereka telah menggunakan hampir sebulan ketika mereka tiba di kota Gengsin. Kota Gengsin adalah salah satu kota utama Kekaisaran Bintang Luo, tetapi sama sekali tidak dihitung sebagai tempat terkenal. Daerah milik kota hanya mencakup sungai yang lebih rendah. Benua Douluo adalah dunia Master Roh. Sebagai kota logam, itu normal bahwa itu tidak dihargai. Status pandai besi sama dengan orang biasa. Asosiasi pandai besi mungkin memiliki pengaruh di kota ini, tetapi Spirit Hall adalah organisasi Master Roh dan dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara pandai besi dan Master Roh. Titan memberitahu Tang San bahwa semakin besar pandai besi, semakin besar peluangnya menjadi Master Roh. Karena kekuatan Master Roh jauh melampaui orang biasa dan bisa menempa lebih rumit. Tentu saja ini tidak mutlak. Masih ada beberapa jenius pandai besi yang masih bisa memiliki pencapaian luar biasa di dunia pandai besi tanpa bantuan roh. Dari kejauhan, kota Gengsin sudah terlihat, dan semua orang meninggalkan kereta. Sejauh yang bisa dilihat, mereka bisa melihat tembok kota yang tinggi itu. Dinding kota Gengsin tampak seluruhnya berwarna abu-abu besi, seolah-olah ditempa dari logam. Meskipun mereka masih belum memasuki kota, mereka samar-samar bisa merasakan beberapa atmosfer metalik kota Gengsin. Ning Rongrong dengan agak bersemangat menarik tangan Xiao Wu. Akhirnya di sini, duduk di kereta sepanjang jalan telah membuat tulangku menjadi lunak. Tidak peduli seberapa nyaman gerbong klan kekuatan, duduk di satu gerbong selama sebulan mungkin masih membosankan. Namun, perjalanan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tanpa imbalan. Ma Hongjun benar-benar mulai bekerja keras, mungkin itu karena apa yang dikatakan Tang San kepadanya, tetapi di jalan dia telah berusaha keras untuk berkultivasi dan kekuatan rohnya telah meningkat dari peringkat 57 menjadi 58. Jarak ke titik kritis peringkat 61 langkah lebih dekat. Flender pernah memberitahu Ma Hongjun bahwa ketika kekuatan rohnya mencapai peringkat ke-70, dan dia bisa menggunakan avatar roh, dia akan mengakhiri dunia yang sama sekali baru. Hanya pada saat itulah roh Phoenix-nya dapat mengungkapkan kekuatan sejatinya. Dan Ma Hongjun sekarang juga maju ke arah ini. Lagi pula,
Selain Xiao Wu, dia adalah satu-satunya dari 7 iblis Shrek yang masih belum menembus peringkat ke-60. Oscar menyeringai, berkata kepada Ning Rongrong. Bagaimana kalau aku memijatmu malam ini? Wajah Ning Rongrong memerah, menjulurkan lidah padanya. Iya benar, siapa yang tahu apakah kamu punya niat baik? Ma Hongjun ke samping berkata dengan Schadenfreude. Hati paman sosis besar, diketahui oleh semua orang. Oscar mendengus. Gemuk, kamu sangat cemburu. Kecemburuan tanpa ekspresi. Ma Hongjun meringkuk bibirnya. Cemburu wajahmu? Aku juga punya pacar. Begitu kita kembali, aku akan membiarkanmu melihat betapa cantiknya pacarku. Oscar agak terkejut berkata, kamu punya pacar. Keluarga mana yang akan begitu buta? Ma Hongjun menjadi marah. Ao kecil, lawan aku. Oscar menyeringai. Ayo, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Kakak punya banyak sosis bayangan cermin. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Jangan lupa bahwa aku masih memiliki pagoda ubin 7 harta karun Rongrong. Jangan bilang kami suami dan istri tidak bisa mengalahkanmu sendirian. San kecil benar-benar netral. Siapa, suami dan istri dengan Anda? Apakah aku menikahimu? Bentak Ning Rongrong. Oscar, sangat senang dengan dirinya sendiri, berkata. Itu adalah hal yang wajar. Ayah mertuaku tidak menentangnya. Bisakah kamu tetap lepas dari telapak tanganku? Cantik, kamu terlambat menyesalinya. Tang San tertawa terbahak-bahak. Ao kecil, kekuatanmu dalam menggoda tampaknya telah kembali. Melihat mereka tertawa dan bercanda, Tang San merasakan ledakan kehangatan di hatinya, seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari kultivasi yang riang dan tanpa rasa khawatir 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya saja, Xiao Wu di sebelahnya. Adalah. Oscar tersenyum. Aku tidak percaya ada orang yang akan setuju dengan si gendut ini. San kecil, kamu selalu bersamanya, apakah dia berbohong? Sebelum Tang San membuka mulutnya, Ma Hongjun sudah bergegas mengatakan. Bohong apa? Begitu kita kembali kali ini, aku akan membiarkanmu melihat pacarku. Dia dipanggil Bai Cheng Xiang, nama ini menyenangkan. Kamu akan mati iri. Oscar menunjukkan penampilan yang sombong, lubang hidungnya mengarah ke langit. Iri kentutmu. Bro punya Rongrong, jangan bilang aku masih akan melihat wanita lain. Selain Rongrongku, wanita lain hanya merokok di mataku. Kali ini Ning Rongrong tidak membalas, mencibir melihat pertengkaran Oscar dan Ma Hongjun, siapapun bisa melihat kepuasan di matanya. Titan menghela nafas. Bersama-sama dengan anak muda sepertimu, aku merasa seperti aku sendiri tumbuh jauh lebih muda. Masa muda benar-benar bagus. Ketika aku seusiamu, aku bahkan lebih sembrono daripada kamu. Ning Rongrong terkikik. Grand Elder kita merasa dia sudah tua. Kamu tidak sedikit pun tua. Pria dewasa sepertimu, bahkan lebih menawan. Titan tertawa meskipun dirinya sendiri. Gadis, Anda benar-benar dapat berbicara. Jika saya 50 tahun lebih muda, mungkin saya akan melawan Ao kecil. Tidak heran seseorang seperti Bondo Uluo akan memanjakan Anda begitu putus asa. Anda benar-benar peri kecil. Ning Rongrong tersenyum. Ini adalah kekuatan kecantikan, mengalahkan tua dan muda. Ao kecil, untuk apa kamu melihatku? Tidak puas. Oscar mendengus. Apa gunanya tidak puas? Lagi pula, penampilanku hancur sekarang, tidak ada yang menginginkanku selain kamu. Mendengar kata-kata, tampilan hancur, ekspresi Ning Rongrong segera berubah lembut. Maaf, aku tidak sengaja memprovokasimu. Ao kecil, jangan marah. Oscar tersenyum sedikit, matanya mengungkapkan beberapa melankolis. Sambil mendesah, dia memegang bahu Ning Rongrong, dengan lembut berkata. Tentu saja tidak. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Saat dia berbicara, dia bertukar pandang dengan bangga dengan Ma Hongjun dan Tang San ke samping. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini. Tapi itu 100% efektif. Bekas luka di wajahnya yang pernah membuatnya merasa rendah diri sekarang menjadi senjata pembunuh yang bisa menyentuh tempat terlembut di hati Ning Rongrong. Tentu saja, kelembutan Oscar bukan sekadar pertunjukan. Dia paling menyukai penampilan Ning Rongrong seperti burung kecil yang mengandalkan manusia. Ma Hongjun dengan cepat berlari ke Tang San. Tidak bagus, saudara ketiga, aku tidak tahan. Keduanya selalu sangat klise yang memuakkan. Aku akan berbaring di kereta dulu. Hubungi aku ketika kita sudah memasuki kota. Semua orang dengan lancar memasuki kota Gengsin.
Suasana metalik yang mengenai wajah mereka tepat di dalam gerbang segera memberi mereka semacam sensasi yang berbeda. Setelah memasuki kota, semua orang turun dari kereta sekali lagi, penuh minat dan kegembiraan melihat-lihat gaya unik kota ini. Titan jelas menjadi bersemangat, menunjuk ke gedung-gedung di sekitarnya dan memberi perkenalan kepada semua orang. Kota Gengsin adalah tempat dengan toko pandai besi paling banyak, hanya di kota ini pandai besi akan dihargai. Dikatakan bahwa ada lebih dari 1.000 toko seperti itu di kota Gengsin, pandai besi bahkan lebih banyak lagi. Banyak pandai besi dari kota lain datang di sini untuk mengikuti ujian pandai besi. Jika mereka dapat lulus ujian pandai besi tingkat tinggi, mereka dapat tinggal di kota. Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah surganya para pandai besi. Bahkan jika pandai besi tidak dihargai di dua kerajaan besar, senjata dan peralatan tentara, peralatan pertanian, bangunan, perabotan, semuanya memerlukan partisipasi pandai besi. Semakin tinggi level pandai besi, semakin mahal pekerjaannya. Ma Hongjun heran bertanya, Penatua Titan, apa, pandai besi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan? Titan mengangguk, berkata, ini tidak sedetail kalian para Master Roh. Secara umum, pandai besi dibagi menjadi 7 tingkatan. Dari yang terendah hingga yang tertinggi, mereka adalah pandai besi junior, pandai besi perantara, pandai besi tingkat lanjut, master pandai besi, grandmaster smith, smith sarjana, dan pengrajin dewa. Ma Hongjun bertanya lebih dekat. Kalau begitu, level pandai besi apa kamu? Oscar ke samping menyela. Idiot. Tidak ada gunanya bertanya. Penatua Titan adalah wakil presiden asosiasi pandai besi. Tentu saja dia adalah pengrajin ilahi. Titan tertawa terbahak-bahak, persetujuan diam-diam. Tang San berkata, Penatua, berapa banyak pandai besi tingkat pengrajin ilahi yang ada di benua? Ekspresi Titan sedikit berubah, menghela nafas. 3. Aku, ayahmu. Mendengar Titan menyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkontraksi. Memikirkan anggota tubuh ayahnya yang hancur, dia merasakan ledakan sakit hati. Tetapi saat ini dia benar-benar memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia ingin pergi menemui ayahnya, dia tidak bisa langsung berangkat. Tang San diam-diam memutuskan bahwa, begitu rapat pemilihan ulang 7 Sekte Spirit Hall berakhir, dia pasti akan kembali ke sumur api Yin Yang untuk menemui orang tuanya. Dia tidak tahu kemana ibunya telah berevolusi di sana. Titan menepuk bahu Tang San. Jangan terlalu memikirkannya. Tuan memiliki putra yang baik sepertimu untuk mewarisi warisannya. Dia bisa hidup dalam pengasingan dengan nyaman. Tuan muda, bawa aku menemuinya ketika ada kesempatan. Petik 2. Tang San mengangguk pelan. Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara yang nyaring dan jelas menjajakan dari jauh di depan. Berjalan melewati atau berjalan, jangan lewatkan, Presiden Asosiasi Pandai Besi saat ini, pengrajin ilahi Raja Lou Gao generasi kedua murid perak cerah yang dibuat secara pribadi. Armor, hanya 1 set. Harga istimewa. Lou Gao. Titan berkata dengan agak ragu. Murid generasi kedua Lou tua harus menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Oh, Lou Gao adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Memanggilnya Raja Perajin Surgawi tidaklah salah. Ayahmu telah pensiun, dan dalam menempa kita berjuang untuk kemenangan. Saya lebih baik dalam memurnikan logam, dia lebih baik dalam pekerjaan yang rumit. Omong-omong, kali ini saya berencana untuk mendapatkan beberapa muridnya. Di antara senjata tersembunyi milik Anda, beberapa dari pekerjaan yang sangat rumit akan menjadi genap, lebih fasih untuk membuat cabang pandai besi. Ayo pergi, kita akan melihatnya. Saat ini sumber penjajakan sudah dikerumuni banyak orang. Tang San dan yang lainnya menerobos masuk, lalu melihat keadaan di dalamnya. Itu adalah toko pandai besi yang tampaknya sangat biasa, baru saja menjajakan. Seorang pria parubaya berotot dan berkulit perunggu telanjang dada, tampaknya dalam dekade keempat, duduk di sana di depan pintu, matanya tertutup dengan tenang, dengan penampilan orang yang cakap. Tepat di sebelahnya diatur baju zirah. Baju zirah itu seluruhnya berwarna perak cerah, bersinar dan menyilaukan di bawah sinar matahari, dengan keahlian yang indah. Dapat dilihat bahwa setiap potongan telah mengalami pemolesan khusus. Itu bahkan memiliki kristal transparan besar bertatahkan di cermin pelindung jantung, memantulkan sinar matahari untuk memicu armor itu sendiri. Titan hanya melirik baju besi itu, alisnya berkerut, lalu mengucapkan satu kata menghina. Sampah. Jangankan Titan,
Bahkan Tang San yang jauh darinya dalam hal menempa bisa melihat bahwa baju zirah ini semuanya bunga dan tidak ada buah. Meskipun tampak sangat cantik, dengan penglihatan Tang San, mata setan ungunya telah mencapai tingkat terperinci, dia dapat dengan jelas melihat bahan dan metode pembuatan baju besi ini. Lembar demi lembar daun armor perak itu sebenarnya dibuat dengan memoles baja, tetapi setiap daun armor sangat tipis, jelas tanpa kekuatan pertahanan apapun. Tapi beratnya tidak terlalu tinggi, mungkin itu satu-satunya keuntungan dari baju zirah ini. Jika Anda mengenakan baju besi ini, efeknya hanya untuk dekorasi. Sedangkan untuk menggunakannya di medan perang, jangan pikirkan itu. Prajurit infanteri terlemah bisa mematahkannya dengan satu tebasan. Meskipun Titan berada di dekade ke-8, sebagai kepala klan kekuatan, dia benar-benar memiliki kekuatan paru-paru. Meskipun dia hanya menyatakannya sebagai sampah dengan suara normalnya, orang-orang di sekitar masih mendengarnya. Pria parubaya yang kuat yang menjajakannya tentu saja tidak terkecuali. Hanya mengerahkan dirinya untuk memanggil, tatapannya langsung jatuh pada Titan. Orang tua, apa yang kamu sebut sampah? Dengan status Titan, dia dengan dingin berkata, aku bilang baju besi itu sampah. Pandai besi yang memalsukannya juga. Kali ini suaranya sedikit lebih tinggi. Pria parubaya yang duduk tegak di pintu toko pandai besi telah membuka matanya, menatap Titan dengan tatapan merendahkan. Orang tua, apakah kamu tidak mengerti penempaan? Dari penampilanmu, kamu adalah orang asing di kota ini, jangan bicara omong kosong ketika kamu tidak mengerti. Guruku adalah murid langsung ketua asosiasi pandai besi saat ini Lou Gao. Kamu berani mengatakan baju besi yang ditempa guruku adalah sampah. Itu penghinaan terhadap cabang pengrajin ilahi kita. Jika kamu tidak menjelaskan kata-katamu hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Titan mendengus menghina. Kau ingin aku mengatakannya dengan jelas. Baiklah, maka aku akan membiarkanmu mendengarnya dengan benar. Jangankan gurumu ini, bahkan jika Lou Gao ada di sini, mengklaim baju besi ini diciptakan olehnya, aku, sama-sama menyatakannya sebagai sampah. Mendengar kata-kata ini, lingkungan sekitar langsung gempar. Tidak ada kekurangan pandai besi di antara kerumunan yang menonton adegan itu, dan juga beberapa dengan kekuatan luar biasa. Mereka tentu saja melihat bahwa baju besi ini semuanya bunga tetapi tidak ada buah, tetapi kalimat penjajah tentang murid generasi kedua Lou Gao masih mendominasi semua orang yang hadir. Status Lou Gao di kota Gengsin ini setara dengan Bibi Dong di Spirit Hall. Tidak ada yang keberatan dengan Titan yang mengkritik baju besi ini, tetapi ketika dia berbicara tentang secara langsung mengkritik pengrajin ilahi Lou Gao, para pandai besi di sekitarnya tidak bisa mengabaikannya. Suara itu langsung menjadi lebih keras, dan bahkan termasuk beberapa kutukan. Tang San mengerutkan kening, hanya menarik Xiao Wu di depannya. Kedua tangannya melingkari pinggangnya, membiarkannya bersandar dengan nyaman di dadanya. Kekuatan roh inkorporeal dilepaskan secara alami, mengisolasinya dari kerumunan di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xiao Wu. Titan maju 2 langkah. Meskipun dia belum melepaskan tekanan kekuatan rohnya dan level spirit Douluo, perawakannya yang tinggi dan martabatnya yang terbentuk selama bertahun-tahun sebagai kepala klan masih membuat pria parubaya yang menjajakan itu mundur beberapa langkah. Titan berjalan ke baju besi itu dan berbalik, melihat kerumunan di sekitarnya. Kamu tidak menerimanya. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mendengarnya. Armor ini dibuat dengan metode rantai yang saling mengunci. Jika kamu perhatikan dengan seksama, ukuran setiap pelat armor sedikit berbeda. Di permukaan mungkin tampak sangat cerah dan rapi, tetapi pada kenyataannya, kualitasnya sendiri sangat sedikit. Armor perak terang. Ini terbuat dari baja berlapis perak yang dipoles, tidak lebih kuat dari kertas basah. Mendengar dia mengatakan ini, pria parubaya yang tenang dan santai itu tidak tahan. Menembak berdiri, dia dengan marah berkata, setelan baju besi ini awalnya untuk penggunaan dekoratif. Bukan untuk medan perang. Membuat setiap daun baju besi menjadi tipis menunjukkan keterampilan. Seperti ini beratnya rendah, memakainya tidak akan melelahkan. Hias? Apakah kamu mengerti kata hias? Titan berkata dengan dingin. Lalu bagaimana menurutmu tentang ukuran pelat baju besi yang berbeda? Pria parubaya itu dengan tegas berargumen. Itu disebut harmoni asimetris. Ini diajarkan oleh Master-Master Divine saya Lou Gao. Apa yang Anda tahu? Titan tertawa terbahak-bahak. Bagus, harmoni yang asimetris. Jika orang tua Lou Gao itu ada di sini,
saya tidak tahu apakah Anda akan membuatnya sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah. Apakah reputasinya saat ini sudah adil, tentang dihancurkan oleh orang sepertimu? Armor perak cerah yang mulia, Lou Gao benar-benar menciptakan armor seperti itu. Hanya saja, tiruanmu ini masih terlalu jelek. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menarik baju zirah itu dari tempatnya, membalikkannya ke belakang. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Jika permukaan baju besi itu mengkilap seperti cermin, maka bagian belakangnya kasar seperti rami. Titan dengan santai menjabat tangannya, dan sudah ada pelat baja yang jatuh ke tanah. Dengan mendengus dingin, Titan dengan santai melemparkan baju zirah itu di depan pria parubaya yang tercengang itu. Memanggilmu sampah agak murah hati. Ajari kamu untuk berperilaku. Daun armor perak Glorious Lou Gao menggunakan perak murni yang mengalami penyempurnaan, terbuat dari esensi perak. Meskipun setiap pelat juga sangat tipis, kekuatan pertahanannya cukup kuat. Meskipun itu hias, itu masih praktis digunakan. Jangan menyeret namanya untuk menipu orang di masa depan. Jika tidak, tidak ada Anda perlu tinggal di kota Gengsin. Kamu, pria parubaya yang mengaku sebagai murid generasi kedua Lou Gao itu telah membiru, dan keributan dari warga sipil dan pandai besi yang menonton di sekitarnya jauh lebih rendah. Aku akan melawanmu. Pria parubaya itu mengeluarkan pisau telinga sapi dari belakang punggungnya dengan tangan gemetar, melemparkan dirinya langsung ke Titan. Dengan kekuatan Titan, membuatnya bertarung dalam jarak dekat akan menjadi lelucon. Tanpa menoleh, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Segera diikuti oleh gemuruh yang dalam. Gelombang kejut yang intens segera melemparkan pria parubaya itu ke tanah. Kerumunan di sekitarnya merasakan ledakan getaran di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak dipukul. Siapa yang membuat masalah di sini? Tepat pada saat ini, kerumunan yang menonton tiba-tiba berpisah. Sekelompok tentara dengan peralatan Star Luo Empire yang tidak standar melangkah masuk. Infanteri umum paling banyak hanya memiliki pelindung kulit, tetapi para prajurit kota Gengsin ini dapat dianggap sebagai paviliun di dekat air, yang secara tak terduga dilengkapi dengan pelindung logam ringan. Secara keseluruhan lebih dari 10 orang, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Armornya jelas sedikit lebih tebal, dan tangannya menopang gagang pedang panjang di pinggangnya saat dia melangkah masuk. Ketika pria parubaya yang terkejut dan bingung oleh langkah Titan melihat para prajurit ini, pikirannya langsung terbangun, berguling dan merangkak di depan pemimpin itu. Kakak ipar, ini dia, saya baru saja menjual karya terbaru saya, dan orang tua ini datang untuk membuat masalah. Dia jelas orang luar. Dia tidak hanya mengkritik baju besi yang baru saya buat, dia bahkan menghina pengrajin Dewa Lou Gao. Cepat, tangkap dia. Titan tertawa dingin. Tidak heran kamu berani mengeksploitasi nama Lou Gao, kamu sebenarnya memiliki sedikit dukungan. Wajah kapten itu dingin, dengan tajam mengayunkan tangannya. Bawa dia pergi. Berhenti. Sebelum para prajurit bisa bergerak, teriakan keras tiba-tiba bergema dari kerumunan. Kerumunan berpisah, dan seorang penatua berusia 60 tahun dengan cepat melangkah masuk. Orang tua itu tampak sangat kuat dan sehat, langkahnya penuh semangat dan penuh kekuatan. Tapi dia memiliki ekspresi khawatir. Melihat orang tua ini, ekspresi kapten itu segera berubah, dengan lembut berkata, "Tuan Pandai Besi Ren Yuan, tolong jangan menghalangi kami untuk menjalankan keadilan. Jika tidak, bahkan dengan status Anda sebagai Tuan Pandai Besi, Anda masih tidak akan diampuni." Master Pandai Besi bernama Ren Yuan itu sepertinya tidak mendengarnya, bergegas ke Titan, menatap dengan mata terbelalak dan dengan hati-hati memperhatikan wajah datar Titan. Kamu, alis Titan berkerut, sepertinya bertemu denganmu. Pada saat itu kamu seharusnya magang di bawah Lou Gao. Sekarang sepertinya kamu seorang ahli pandai besi. Cukup bagus, cukup bagus. Ren Yuan tua segera menggigil, berlutut di tanah dengan suara putong. Ini benar-benar Anda, Tuan Titan. Melihat tindakan Ren Yuan, wajah kapten itu langsung menegang, dan warga sipil serta pandai besi di sekitarnya gempar. Faktanya, sebagai seorang ahli pandai besi, Ren Yuan terkenal di lingkungan ini. Tapi sekarang dia berlutut di tanah di depan lelaki tua ini. Titan menariknya kembali. Jangan seperti ini, seperti apa ini? Kapten mendekat, dengan ragu bertanya. Tuan Pandai Besi Ren Yuan, ini. Ren Yuan dengan tajam berbalik, ekspresinya langsung berubah dingin. Kamu benar-benar bocah idiot,
kamu benar-benar berani menangkap Tuan Titan, bahkan jika ayahmu, Grandmaster CD ada di sini, bahkan dia dengan hormat akan bersujud kepada Tuan Titan. Kalian anak-anak kembali dan terima hukuman keluargamu. Biarkan aku memberitahu Anda, Tuan Titan adalah wakil presiden Asosiasi Pandai Besi kami. Sama seperti Tuan Lou Gao, dia adalah salah satu dari 3 pengrajin ilahi di dunia saat ini. Hong, kata-kata Ren Yuan segera membuat penonton di sekitarnya meledak. Jika itu adalah kota lain, mungkin itu bukan apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota logam, tanah suci para pandai besi. Arti yang terkandung dalam kata-kata, pengrajin ilahi, sangat penting bagi orang-orang di kota Gengsin. Ekspresi kapten segera berubah pucat pasi, tanpa sadar mundur beberapa langkah, kakinya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Ma Hongjun mendekat ke Tang San, dengan lembut berkata, saya tidak menyangka bahwa senior Titan benar-benar memiliki status seperti itu di ibu kota logam ini. Oscar menghela napas lebih jauh. Saya khawatir menjadi kunci rendah mungkin sangat sulit kali ini. Melihat penampilan bersemangat dari kerumunan di sekitarnya, Titan dengan agak tak berdaya memberitahu Ren Yuan. Suruh semua orang bubar, seperti apa rasanya selalu dikelilingi di sini. Apakah orang ini benar-benar murid Lou Gao? Berbicara, dia menunjuk pria paruh baya itu. Ren Yuan berkata dengan jijik. Dia hanya kerabat jauh dari Grandmaster CD. Oh, Grandmaster CD adalah murid utama Lord Lou Gao. Itu sebabnya orang ini menipu orang dengan membual dengan nama murid generasi kedua. Kami tidak repot-repot berurusan dengan dia keluar dari pertimbangan untuk posisi Grandmaster CD.